Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabarnya Monika? Alhamdulillah sehat, Bi. Alhamdulillah sehat ya. Yang aktif cuma 1 orang ya. Yang lainnya nggak aktif. Yang hadir cuma Monika. Untuk hari ini, ya minggu ini pertemuan kita sebelum ujian semester, ya semester ganjil. Untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan di materi yang lalu, yaitu tentang badminton ya. Di minggu lalu kita sudah belajar bersama sedikit tentang badminton, yaitu tentang sejarah dan kemudian fasilitas dan perlengkapan lainnya. Untuk hari ini kita lanjutkan ke teknik permainan. Jadi indikator pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan teknik permainan olahraga bulu tangkis. Ya, sebelum kita mulai, Monika, Bapak mau tanya, ada di antara teknik badminton yang kamu tahu? Servis sama smash, Bi. Servis sama smash, oke. Ya. Sebelum kita mulai, sedikit Bapak akan coba ulang ya di sejarahnya, singkat ya. Seperti yang Bapak jelaskan di minggu lalu, permainan bulu tangkis ini permainan yang dilakukan, yang dimainkan oleh 2 orang untuk tunggal atau 2 pasangan untuk ganda. Ada ganda putra, ganda putri, ada juga ganda campuran. Ya, singkat ya. Kemudian sejarah bulu tangkis, seperti yang pernah Bapak jelaskan di minggu lalu, bahwa ini juga merupakan satu perkembangan olahraga yang sudah berkembang kemungkinan sejak ketika di Mesir kuno, sekitar 2000 tahun lalu. Kemudian berkembang sampai dengan di daerah-daerah di negara-negara lain seperti India, kemudian juga di Republik Rakyat Tiongkok. Semua di permainan bulu tangkis ini diinisiatifkan dari permainan-permainan lokal yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di negara tersebut. Gitu ya. Kemudian ini sejarah singkatnya, ya dari India juga ada. Kemudian rancangan peraturan seperti yang sudah dibuat, ya, jadi rancangan peraturan yang pertama ditulis oleh klub badminton BAT ya, pada tahun 1877, yang merupakan asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893. Inilah pertama kali berunjuk gigi pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Jadi dengan demikian maka bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara. Dan saat ini mendominasi olahraga ini adalah di Asia Tenggara dan Asia Timur ini yang mendominasi untuk olahraga bulu tangkis ini. Ini partai dalam bulu tangkis, kemudian lapangan dan jaring sudah Bapak jelaskan di minggu lalu. Ya, kita melangkah ke teknik permainannya. Ya. Teknik permainan dalam bulu tangkis, ya, jadi tiap-tiap pemain atau pasangan mengambil posisi berseberangan pada kedua sisi jaring di lapangan bulu tangkis. Permainan dimulai dengan salah satu pemain melakukan servis. Makanya servis ini adalah permainan awal. Ini di teknik permainannya. Maka dari pasangan mengambil posisi berseberangan, kalau
tunggal maka 2 orang pemainnya ya. Kemudian kalau ganda 4 orang, bisa saja ganda putra atau putri dan bisa saja juga ganda campuran. Tujuan dari permainannya adalah untuk memukul sebuah kok menggunakan raket. Kok dan raket sudah Bapak jelaskan. Intinya melewati jaring net. Melewati jaring atau net ke wilayah lawan. Sampai lawan tidak dapat mengembalikannya kembali. Gitu. Ini satu poin terhitung. Area permainan berbeda untuk partai tunggal dan ganda. Seperti yang diperlihatkan pada gambar, bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dikatakan keluar. Setiap kali pemain atau pasangan tidak dapat mengembalikan kok karena menyangkut di jaring atau keluar lapangan, maka lawannya akan memperoleh poin. Nah ini ya, jadi di teknik dasarnya, peraturan permainannya. Kemudian permainan berakhir bila salah satu pemain atau pasangan telah meraih sejumlah poin tertentu. Sejumlah poin tertentu yang batas untuk menjuarai permainan. Inilah diantara peraturan permainan. Peraturan permainan dan teknik permainan ini akan kita lanjutkan penjelasannya. Untuk teknik dasar bulu tangkis, seperti Monica sebutkan tadi ya, ada servis. Kemudian ada apa lagi Monica? Smash B. Smash gitu ya. Sebelum kita melangkah ke teknik permainannya, ada teknik cara memegang raket. Ini tidak jauh beda dengan tenis meja ya. Jadi ada forehand dan backhand. Kalau di forehand untuk bulu tangkis, pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Ya. Jadi caranya bagaimana? Posisi kepala raket menyamping, seperti di gambar ya, Monica bisa dilihat. Kemudian juga pegang raket seperti halnya ketika kita berjabat tangan dengan orang lain. Antara ibu jari dan jari telunjuk terdapat jarak yang berbentuk seperti huruf V. Coba lihat itu ya. Antara ibu jari dan jari telunjuk. Kelihatan Monica? Kelihatan B. Nah, jadi dia berbentuk seperti huruf V. V voltus ya. Video. V voltus atau video. Kemudian jari yang lainnya, kelingking, jari manis, jari tengah itu menggenggam raket dengan kuat. Ini untuk cara memegang raket atau grip, forehand grip. Oke. Kemudian ada backhand grip. Nah, ini teknik cara memegang raket yang kedua yaitu backhand grip. Coba lihat di gambar ya, yang Bapak tampilkan. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. Kalau forehand tadi berbentuk V antara telunjuk dan ibu jari ya. Pada dasarnya cara memegang raket dengan teknik backhand ini sama halnya dengan teknik forehand. Hanya ada sedikit perbedaan yakni apa? Posisi ibu jari dan jari telunjuk lebih dekat. Coba dilihat di gambar. Ya, tidak membentuk huruf V ya. Tata caranya, yang pertama tahapannya adalah posisi kepala raket menyamping. Yang kedua, posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya. Ya. Kemudian ketiga, 4 jari, yaitu jari telunjuk, ya, jari tengah, jari manis, dan kelingking memegang raket. Ya, coba dilihat ya di backhand gripnya. Di angle sisi gambar nomor 1, sisi gambar nomor 2, sisi gambar nomor 3, ini menjelaskan bagaimana tahapan tata cara memegang raket backhand grip. Seperti itu. Dua cara ya. Kemudian untuk yang ketiga ada American grip. American grip ini
Cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai, kemudian diambil dan peganglah raket pada pegangannya sehingga bagian tangan antara ibu dan jari, ya, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Terlihat ya. Jadi American Grip ini punya teknik memegang raket tersendiri, lain dengan dua teknik yang sudah Bapak jelaskan di awal. Kita melangkah ke teknik permainan. Yang selanjutnya yaitu teknik dasar pukulan. Ada dalam teknik dasar pukulan itu ada pukulan servis. Ada pukulan servis pendek, ada pukulan servis panjang, ada pukulan servis mendatar, ada pukulan servis cambuk. Apa yang dimaksud dengan pukulan servis? Jadi pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal. Apa tujuannya? Sebagai permulaan permainan. Maka indikatornya servis itu adalah pukulan awal permainan. Jadi macam-macam pukulannya seperti yang Bapak katakan tadi, yaitu pendek, panjang, mendatar, dan cambuk. Ini merupakan dari bagian untuk pukulan servis. Ya, dilihat seperti di gambar. Ya. Selanjutnya, pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Jadi pukulan lob ini juga menguji ketangguhan dan kekuatan permainan lawan. Strategi ya. Ada dua cara dalam melakukan pukulan lob. Yang pertama overhead lob. Ya. Pukulan lob yang dilakukan dari garis, yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang. Seperti di gambar. Ya. Nah. Kemudian ada underhand lob. Ya. Yaitu pukulan lob yang dilakukan dari bawah dengan cara memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang. Apa bedanya, Monica, antara overhead lob dengan underhand lob? Kalau overhead lob dia apanya memukulnya dari atas kepala, dilambungkan shuttle-locknya. Tapi kalau underhand dia dari bawah dilempar shuttle-locknya. Oke, ya. Ya, kita lanjut ya. Tadi yang pertama yaitu servis. Servis dilakukan dari satu sisi lapangan, kiri atau kanan, ya, menyilang, menyeberangi jaring ke area lawan. Ini servis. Ini termasuk teknik atau peraturan permainan. Jadi kalau servis itu dilakukan dengan bersilang. Ya, dan dilakukan dari satu sisi lapangan, kiri atau kanan, menyilang, menyeberangi jaring ke area lawan. Gitu. Ngerti ya? Ini teknik dasar. Ini peraturan dasar. Ngerti ya, Monica ya? Jadi harus bersilang. Kemudian kalau partai tunggal dan ganda memiliki area servis yang berbeda, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut ya. Jadi bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dinyatakan keluar dan poin untuk penerima servis. Ini ya, ini peraturan dasar yang harus anak-anak Bapak tahu dan harus anak-anak Bapak pahami. Yang kedua, posisi kiri atau kanan tempat servis ditentukan dari jumlah poin yang telah dikumpulkan oleh pemain yang akan melakukan servis. Ngerti ya, Monica? Iya, Bi. Ngerti, oke. Jadi posisi kanan untuk jumlah poin genap dan posisi kiri untuk jumlah poin, Monica? Ganjil, Bi. Ganjil. Ganjil, Bi. Nah, jadi gitu. Peraturan permainannya seperti itu ya.
Servis dari posisi kanan juga dilakukan saat jumlah poin masih 0. Kemudian permainan lainnya, peraturan dasar permainan bulu tangkis yang lainnya adalah pada set pertama, pemain atau pasangan yang melakukan servis untuk pertama kali ditentukan dengan undian. Nah ini, biasanya wasitnya yang menentukan. Sedangkan untuk set berikutnya dilakukan oleh pemenang dari set sebelumnya. Jelas ya? Kemudian untuk partai ganda, beberapa peraturan berbeda diterapkan untuk perhitungan poin menggunakan sistem pindah bola dan sistem rally point. Nah ini, minggu lalu Bapak pernah menyinggung tentang cara penghitungan poin ya. Ada dengan menggunakan sistem pindah bola, ada yang menggunakan sistem rally point. Seperti itu. Kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan sistem pindah bola? Sebelum pertandingan dimulai, harus ditentukan salah seorang pemain dari tiap-tiap pasangan sebagai orang pertama. Pilihan ini berlaku untuk setiap set yang dimainkan. Ini ya, peraturan permainan poin, menentukan poin dalam sistem pindah bola. Yang kedua, jumlah poin genap atau ganjil menentukan posisi orang pertama saat melakukan servis. Setiap pasangan mempunyai 2 kali kesempatan servis, ya masing-masing untuk tiap pemain sebelum pindah bola, kecuali servis pertama pada tiap-tiap awal set tidak mendapat kesempatan kedua. Tuh. Selanjutnya dalam sistem pindah bola juga, saat pindah bola, servis pertama selalu dilakukan oleh pemain yang berada di sebelah kanan, bukan oleh orang pertama. Ini mekanisme sistem penghitungan poin dalam permainan bola bulu tangkis pada sistem pindah bola. Kalau sistem rally point, yaitu setiap pasangan hanya mendapat 1 kali kesempatan servis. Tidak ada servis kedua. Ya. Servis dilakukan oleh pemain yang posisinya sesuai dengan poin yang telah diraih oleh pasangan tersebut. Yang ketiga, mekanisme sistem yang ketiga dalam sistem rally point adalah pemain yang sama akan terus melakukan servis sampai poin berikutnya diraih oleh lawan. Monika, ada pertanyaan dari 2 sistem cara perhitungan poin dalam permainan bulu tangkis. Monika? Pindah bola, saya masih kurang ngerti di apa sistem pindah bola, Bi. Yang sistem pindah bola, apa yang nggak ngerti? Maksudnya Bi kalau dia itu maksudnya kayak gini ya Bi, kalau misalnya dia melakukan servis itu yang berada di sisi kanan, bukan kalau rally bola dia itu kan Bi, kalau misalnya dia setlocknya masuk berarti dia lagi yang servis gitu kan Bi, maksudnya kalau rally bola? Kalau rally beda dengan sistem pindah bola. Rally point itu misalnya kalau mati sudah terhitung poin. Tapi kalau pindah bola mati, dia pindah bola ke lawan gitu. Oh ya Bi. Cuma gitu aja, ya. Jadi kalau sistem pindah bola, dia permainan lama ya. Membutuhkan waktu lama dan tenaga untuk setiap pemain. Betul-betul tenaganya terkuras habis karena selalu poinnya, artinya poinnya lambat ya. Kalau rally point ya begitu pindah bola poin buat lawan gitu, seperti itu, cepat jadi penghitungannya. Itu bedanya ya. Jelas Monika? Jelas Bi. Oke, kita lanjut. Sistem perhitungan poin sejak Mei 2006 pada kejuaraan resmi seluruh partai menggunakan sistem perhitungan 3x21 atau 3x21 rally point ya. Jadi siapa yang duluan selesai, 3 kali dia mampu bermain dan unggul poinnya, maka dia yang menjadi pemenangnya. Jadi pemenangnya adalah pemain pasangan yang telah memenangkan 2 set. Seperti itu. 2 kali permainan. Set pertama ada permainan A dan B. Set pertama dimenangkan oleh A. Set kedua dimenangkan oleh A juga, maka di akhir set yang kedua maka permainan dimenangkan oleh
Oleh Monica? Iya, Bi. Dalam rally point, misalkan permainan antara A dan B, kelompok A dan B. Kelompok A di permainan pertama menang, kelompok kedua permainan pertama menang, maka dinyatakan permainan dimenangkan oleh kelompok A ya. Iya, Bi, kelompok A. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kelompok A menang di awal, set kedua kelompok B menang juga, maka dia harus dilanjutkan dengan set ketiga, Bi. Ketiga. Maka di set ketiga ini yang menentukan siapa pemenangnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Induk organisasi yang mewadahi untuk permainan olahraga bulu tangkis ini sudah Bapak jelaskan di minggu lalu ya. Jangan salah memahami antara BWF, IBF, ini ada pergantian nama ini, jangan lupa ya. Untuk organisasi badminton internasional. Kemudian untuk nasionalnya ada PBSI. Siapa ketua umum pertamanya siapa? Rosdi Partaatmadja, Bi. Rosdi Partaatmadja. Ini harus kalian ingat ya. Ini sejarah dari bulu tangkis. Berdiri pada tanggal 5 Mei 1951. Jangan salah nanti 1952. Seperti itu. Kita lanjut ke evaluasi. Ya, sebelum kita masuk ke evaluasi, ada pertanyaan, Monica? Kalau tentang wasit, Bi? Tentang wasit itu nanti masuk ke materi kelas 12. Ya, karena di kelas 12 itu fokus ke ke perwasitan, kemudian juga ke modifikasi permainan. Ya, untuk kelas 11 dan kelas 10 masih standar di sejarah dan teknik permainan dan peraturan. Sejarah dan teknik permainan dan sebagian peraturan ya. Kalau kelas 12 sudah termasuk peraturan secara detail, kemudian juga di perwasitan. Jadi siswa dituntut juga untuk di kelas 12 badminton atau bulu tangkis dituntut juga untuk mampu memimpin permainan. Artinya kalau menjadi wasit maka harus memahami aturan dan peraturan yang telah dibentuk. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan Monica? Udah, Bi. Udah. Ya, dari induk organisasi inilah makin lama makin berkembang untuk permainan olahraga bulu tangkis. Jadi yang mewadahi, organisasi yang mewadahi ini, mereka juga bertanggung jawab untuk perkembangan dan mengatur kegiatan olahraga bulu tangkis. Kalau khususnya di Indonesia, PBSI dan internasional yaitu IBF ya. IBF, ingat ini nanti ada perubahan kapan dia BWF dan sebagainya ya. Dengan adanya dua wadah organisasi tersebut, maka mereka bertanggung jawab. Jadi secara nasional PBSI ya, secara internasional itu IBF atau BWF, mereka saling bekerja sama, bahkan ada event-event internasional yang mereka lakukan, dan mereka juga harus mengikuti dan dikerjasama dengan negara-negara yang sudah terlibat aktif dalam permainan bulu tangkis. Indonesia juga termasuk Indonesia juga termasuk yang memiliki pemain-pemain hebat yang sehingga membawa nama baik dan harum negara Indonesia sampai hari ini ya. Seperti itu. Jadi di antara banyak pemainnya yang sudah terkenal saat ini ya. Monica masih ingat kira-kira? Mana Monica? Iya, Bi. Masih ingat kira-kira di antara pemain bulu tangkis yang ternama, nasional dan internasional? Enggak, Bi. Saya masih ingat, tetap masih Butet sama Susi Susanti, Bi. Iya, kalau Susi Susanti itu ganda atau tunggal? Ganda, Bi. Hah? Ganda, Bi. Susi Susanti? Iya, Bi. Kalau yang tunggal siapa?
Tunggal saya nggak tahu, Bi. Rudi Hartono, pernah dengar? Oh, pernah, Bi, pernah. Terus yang lainnya Taufik Hidayat, pernah dengar? Taufik Hidayat, enggak, Bi. Nggak pernah. Itu juga pemain tunggal ya, Taufik Hidayat ya, untuk bulu tangkis. Dan dia sudah menjuarai, dia juga sudah banyak menjuarai olahraga bulu tangkis ini. Dan dia juga sudah mengukir nama baiknya di di banyak perlombaan antar negara bahkan internasional seperti itu. Kalau diurut dia sudah termasuk pemain-pemain hebat dalam urutan pemain-pemain terkenal bulu tangkis. Ya. Oke, kita ke evaluasi. Tetap masih sama pertanyaannya seperti minggu lalu. Kalau yang sudah diselesaikan, dikumpulkan ya, dikerjakan, kemudian di-upload di folder diskusi kita di psikologi. Nanti biar Abi input data nilainya agar nantinya untuk penilaian akhir semester ganjil ini lancar dan baik bagi anak-anak Bapak semua dan juga bagi Bapak juga, biar cepat tuntas untuk penilaian. Monika sudah tuntas semuanya? Belum, Bi. Yang ini yang terakhir belum saya kerjakan, Bi. Yang hari ini? Iya, sama yang semalam, Bi. Kalau yang hari ini berarti sama kan, dikerjakan yang semalam berarti. Jadi tuntaskan. Kalau untuk tugas, sudah selesai? Tugas yang saya kerjakan kuis, Bi. Tugas-tugas lain? Oh, senam masih aerobik? belum, Bi. Senam aerobik dah? Senam aerobik udah, Bi. Kapan dikirim? Ini paket saya berkendala, Bi. Cuma bisa Zoom sama WA. Oh iya. Jadi jangan sampai lama ya nanti untuk pengumpulan data nilainya nanti terkendala nanti. Jadi cepat sama ini, Bi. Apa itu? Ulangan saya kan, Bi, pas dimasukkan ke yang dikasih sama wali kelas itu 20, Bi. Padahal udah saya kerjakan dapat 92, Bi. Kayaknya Oh, iya. Abi. Itu yang kuis. Yang ulangan waktu itu, Bi, UTS. Oh, iya. Nanti memang belum Bapak update yang terbaru untuk nilai. Di bulan lalu sudah diupdate ya. Mungkin untuk bulan ini belum, nanti di akhir bulan. Insya Allah sebelum ujian semester ganjil nanti nilai sudah akan Bapak publish. Maka mohon tuh dituntaskan gitu ya. Jadi setiap bulan. Memang setiap 2 minggu Bapak cek nilai-nilai kalian. Tapi memang kurang signifikan ya yang bertambah ya. Bisa saja hanya bertambah 3 atau 2 orang. Gitu. Kalau untuk perbaikan silahkan boleh. Kan kita kasih kesempatan 1 sampai dengan 3 kali kan. Iya, Bi. Nah, jadi kalau mau perbaikan, peluang untuk memperbaiki nilai kuisnya bisa. Kita kasih jeda kok. Kita kasih waktu 1 sampai dengan 2 kali perbaikan. Masa nggak tuntas juga seperti itu? Artinya untuk kuis pertama kan sudah memahami bagaimana soal dan sebagainya, bisa diulang-ulang, dibaca ulang lagi dan sebagainya, terus dilakukan untuk pengulangan kuisnya. Ada lagi mau ditanyakan, Monika? Enggak ada, Bi. Nggak ada. Jadi untuk minggu depan kita akan review ulang juga lagi beberapa teknik dan peraturan permainan olahraga. Juga nanti insya Allah Bapak akan tampilkan beberapa video untuk teknik dan peraturan permainan. Ya. Jadi insya Allah pertemuan kita minggu depan yang terakhir sebelum menjelang kalian mengikuti ujian akhir semester ganjil tahun ini. Sukses terus, belajar terus, ya, pantang menyerah. Walaupun saat ini corona ya yang membuat kita harus seperti ini, tapi kita harus siap menghadapi kemajuan zaman dan permasalahan yang ada di zaman saat ini. Monika sehat kan?
Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bi. sehat, kita sehat semua. Mari kita berdoa. Semoga Allah beri kepada kita dan Allah anugerahkan kita kesehatan, kekuatan, kemudahan rezeki, ya. Dan juga jangan lupa doakan untuk Bapak Khairul Tanjung dan keluarga agar selalu sehat, ya, mudah rezekinya, sehingga kita bisa beraktivitas dan belajar normal seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.